Bapak, saudari-saudara, anak-anak yang terkasih, dan para romo, selamat sore, berkah dalam. Hari ini kita bersama-sama bersyukur, bergembira, bersukacita, karena Tuhan berkenan menghimpun kita untuk merayakan Ekaristi pada hari Minggu Biasa ke-14, tetapi bersamaan dengan hari ini yang adalah tanggal 3 Juli, kita merayakan pesta pelindung kita, Santo Thomas Rasul, pelindung paroki juga pelindung stasi kita. Dan bersamaan dengan itu, kita akan mensyukuri atas karunia Allah yang boleh kita alami, kita terima selama 1 tahun ini. Rahmat kesehatan, rahmat sukacita, rahmat cinta kasih, persaudaraan, dan rahmat yang baik yang semua datang dari Allah, dan juga bersyukur atas rahmat rezeki. Dalam perayaan ini kita juga akan mempersembahkan sebagian hasil usaha, hasil panen kita untuk karya pelayanan gereja. Semoga persembahan yang tulus dan ikhlas akan Tuhan terima dengan sukacita pula, dan kita akan semakin mampu bersyukur, mampu merasakan betapa Allah itu baik. Maka pada awal perayaan ini, saya akan menyampaikan sedikit profil Santo Thomas Rasul. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih, Thomas lahir di Galilea dan dikenal sebagai salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Perihal tempat dan waktu dia dipilih menjadi rasul tidak dibeberkan dalam Injil-Injil. Banyak keterangan tentang pribadinya dapat kita temukan di dalam Injil Yohanes. Thomas, yang disebut juga Didimus, artinya kembar, adalah seorang nelayan pembantu. Ia tidak memiliki perahu sendiri seperti Petrus dan Andreas. Hidupnya hampir selalu serba kurang. Hal inilah yang membuat dia bersikap selalu hati-hati, pesimis, dan cepat menyangka akan terjadi hal yang buruk atas dirinya. Banyak orang yang mempunyai gambaran yang kurang tepat tentang Thomas ini. Meskipun demikian, Thomas dikenal sebagai pemberani. Thomas hadir dalam peristiwa pembangkitan Lazarus dan perjamuan terakhir. Di antara ke-12 rasul, Thomas dikenal sebagai orang yang tidak mudah mempercayai sesuatu. Sikapnya ini terlihat dengan sangat jelas dalam kaitannya dengan peristiwa penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Oleh karena itu, di kalangan umat sering terdapat gambaran yang kurang baik tentang Thomas ini. Setiap kali namanya disebut, yang terbayang di benak mereka adalah seorang rasul yang tidak mau percaya kepada sesuatu hal yang belum disaksikannya sendiri. Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus meninggal dunia, ia berkeputusan untuk kembali ke Yudea, padahal baru saja orang mau melemparinya dengan batu di daerah itu. Sesudah para rasul gagal menahan Yesus, Thomas dengan tegas mengajak, "Ayo kita pergi juga, biarlah kita mati bersama-sama dengan Dia." Thomas tak mau membiarkan Yesus pergi sendirian menantang bahaya. Thomas seorang yang terus terang, polos, dan tidak malu-malu menyatakan ketidaktahuannya. Pada perjamuan terakhir, ketika Yesus berpamitan, Thomas bertanya dengan polos, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Keraguan Thomas ini mengundang Yesus untuk menyingkap rahasia Tritunggal yang mendalam itu. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku." Sikap ragu-ragu Thomas tampak jelas sekali dalam sikapnya terhadap berita penampakan Yesus kepada para rasul.
Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tentang sikap Thomas ini, Santo Agustinus menulis, dengan pengakuannya dan dengan menjamah luka Tuhan, ia sudah mengajarkan kepada kita apa yang harus dan patut kita percayai. Ia melihat sesuatu dan percaya sesuatu yang lain. Matanya memandang kemanusiaan Yesus, namun imannya mengakui kealahan Yesus, sehingga dengan suara penuh gembira tercampur penyesalan mendalam, ia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kepadanya Yesus bersabda, "Karena kau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kata-kata Yesus ini masih berkumandang aktual hingga hari ini. Tentang karya kerasulan Thomas sesudah itu, kitab suci tak menyebutkan apa-apa lagi. Juga tidak ada sepucuk surat peninggalan Thomas yang sampai kepada kita. Menurut tradisi yang dibeberkan Santo Ambrosius dan Santo Hieronymus, Thomas menyebarkan kabar gembira ke arah timur dengan mengikuti jalan para pedagang, yaitu Syria, Armenia, Persia, dan India. Dekat Madras di kota Malaipur, Thomas menerima mahkota kemartirannya. Orang Kristen India Selatan, lebih-lebih di sepanjang pantai Siro Malabar, percaya bahwa Thomas menubatkan Raja Gondapur dan bahwa mereka keturunan orang-orang Kristen abad pertama. Thomas mati ditusuk tombak dan relikwinya masih tetap ada sewaktu makamnya dibuka kembali pada tahun 1523. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Sekarang juga
Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.